Di antara samudra yang luas, terhampar dua pulau yang dipisahkan oleh lautan ganas. Dahulu, keduanya adalah satu kesatuan, namun amukan alam memisahkan daratan dan hati penduduknya. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam keterasingan, merindukan ikatan yang pernah ada. Harapan mulai meredup, hingga seorang penjelajah pemberani bernama Elara tiba. Dengan rambut coklat bergelombang dan semangat yang tak pernah padam, ia berlayar menyusuri perairan berbahaya itu. Suatu hari, ia melihat sesuatu yang aneh. Potongan-potongan kayu apung yang bergerak dalam pola yang teratur, seolah ditarik oleh benang tak kasat mata dari satu pulau ke pulau lainnya. Sebuah gagasan liar mulai terbentuk di benaknya. Mungkinkah alam sendiri yang menunjukkan jalan untuk menyatukan kembali apa yang telah terpisah? Elara tidak sendirian dalam misinya. Ia bertemu dengan Kael, seorang ahli biologi kelautan yang cerdas dengan rambut pirang yang diikat ekor kuda. Kael, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang lautan, terpesona oleh penemuan Elara. Bersama-sama, mereka mulai memetakan arus misterius itu. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari di atas perahu kecil, mencatat setiap pergerakan kayu apung, menganalisis kekuatan pasang surut, dan mempelajari angin. Saat mereka bekerja, sebuah kehadiran magis mulai menyelimuti mereka. Sosok anggun berwujud perempuan dengan rambut perak, berkilauan muncul dari kedalaman. Ia adalah Lyra, roh laut, penjaga kuno perairan itu. Ia tersentuh oleh tekad mereka dan memutuskan untuk membantu. Dengan bisikan lembutnya, Lyra membimbing mereka, menunjukkan cara menata kayu apung agar saling mengunci, membentuk jalinan yang kuat namun fleksibel, mengikuti irama samudra. Dengan bimbingan Lyra dan keahlian Kael, para penduduk pulau mulai bekerja sama. Mereka mengumpulkan kayu apung dari pantai, mengikatnya dengan tali yang kuat, dan dengan hati-hati meletakkannya di sepanjang jalur arus yang telah dipetakan. Perlahan tapi pasti, sebuah jembatan terapung mulai terbentuk. Namun, saat harapan mencapai puncaknya, lautan menunjukkan amarahnya. Badai besar datang dengan angin kencang dan ombak yang menggulung dahsyat, mengancam untuk menghancurkan hasil kerja keras mereka. Jembatan kayu apung itu meliuk dan berderit di bawah tekanan. Tapi kali ini, penduduk pulau tidak lagi terpisah. Mereka berdiri bahu-membahu di kedua sisi, memperkuat ikatan, memperbaiki setiap bagian yang rusak, menolak untuk menyerah pada badai. Semangat persatuan mereka lebih kuat dari amukan alam. Setelah badai reda, jembatan itu tetap berdiri, lebih kokoh dari sebelumnya. Jalur terapung itu menjadi simbol ketahanan dan harapan yang bangkit kembali, menghubungkan kembali dua pulau dan hati yang telah lama terpisah.